Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 9A dan 9B. Sekarang kita melanjutkan pembelajaran IPA ya, bab yang pertama tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebelumnya kalian sudah mengetahui tentang alat-alat reproduksi untuk laki-laki dan wanita. Nah, hari ini kita lanjut pembelajaran tentang sistem reproduksi berkaitan dengan fertilisasi atau pembuahan. Nah, ini pelajaran yang tidak dianggap tabu ya, karena kalian sudah dewasa dan kalian juga harus mengetahui bagaimana proses terbentuknya manusia baru. Nah, di SMP di kelas 9 memang materi ini disampaikan supaya kalian mengerti bagaimana terbentuknya individu baru dan juga supaya kalian bisa menjaga sistem reproduksi kalian. Untuk pembelajaran fertilisasi atau pembuahan, kalian perhatikan slide atau PPT Ibu ya. Nah, proses fertilisasi itu terjadi di alat reproduksi wanita. Nah, sebelumnya Ibu perkenalkan dulu alat-alat reproduksi pada wanita. Ya, yang pertama kalian perhatikan, itu ada vagina. Nah, vagina ini nanti proses penetrasi masuknya sperma ya. Kemudian ada serviks. Nah, ini serviks ini adalah kelenjar yang akan menghasilkan hormon. Kemudian ada yang ketiga adalah uterus. Nah, ini yang dikenal dengan nama rahim, tempat bertumbuhnya embrio yang akan menjadi janin. Kemudian ada ovarium, yang keempat ini ovarium, yang akan menghasilkan sel telur atau ovum. Dan yang kelima itu adalah tuba Fallopi atau yang dikenal dengan saluran telur. Nah, saluran inilah tempat bertemunya sperma dan ovum yang akan menjadi zigot, kemudian embrio, dan juga akan menjadi janin. Nah, ini alat reproduksi wanita yang akan terjadinya proses fertilisasi. Sekarang kita lanjutkan lagi ke slide yang kedua ya. Bagaimana terjadinya proses fertilisasi atau pembuahan? Kita lihat di sini di slide yang kedua. Pada saat ovum itu sudah matang ya, kemudian sperma itu sudah juga matang untuk membuahi sel telur, maka pada saluran tuba Fallopi, ovum akan bertemu dengan sperma. Nah, pada saat pertemuan itu terjadilah pembelahan ya. Nah, pertemuan itu akan menghasilkan zigot. Nah, zigot ini akan membelahnya berduplikat ya, jadi 2, kemudian 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16. Dan seterusnya sampai nanti sel-sel itu membelah, terbentuklah yang namanya embrio. Nah, pada saat embrio ini sudah terbentuk, dia akan keluar dari tuba Fallopi dan akan menempel pada dinding uterus atau pada dinding rahim yang akan berkembang sampai nanti 9 bulan di kandungan seorang ibu. Nah, inilah proses fertilisasi akan menghasilkan individu baru. Pada saat menempel di dinding uterus ini, maka akan terbentuklah yang namanya plasenta, yang tempat saluran untuk makanan ya, makanan yang dihasilkan dari seorang ibu kepada janin. Nah, terus sampai nanti 9 bulan, pada saatnya nanti sudah waktunya untuk dilahirkan pada proses menuju ke 10 bulan ya. Nah, itulah proses fertilisasi yang harus kalian ketahui, karena proses inilah yang akan menghasilkan individu baru. Dan kalian nanti setelah dewasa menginjak usia layak menikah, maka kalian akan mempunyai keinginan seorang anak. Nah, inilah proses terbentuknya seorang anak di dalam rahim seorang ibu. Cukup sekian ya Ibu sampaikan, mudah-mudahan kalian paham tentang proses fertilisasi dan diingat sampai nanti kalian dewasa. Karena ingat, di kelas 9 ini kalian akan memilih suatu pilihan sekolah baik di SMA maupun di SMK. Nah, kalau kalian melanjutkan di SMA, kalian akan mendapatkan
pembelajaran fertilisasi. Itu kalau kalian di SMA jurusannya MIPA. Tapi kalau di IPS kalian tidak akan mendapatkan. Dan juga kalau kalian melanjutkan ke SMK, kalian juga tidak akan mendapatkan. Maka di kelas 9 ini pahamilah proses fertilisasi pembuahan yang ada di dalam alat reproduksi wanita. Dan juga kalian menjaga ya sistem reproduksi kalian supaya nanti pada saat kalian sudah dewasa dan menikah, keinginan memiliki keturunan, maka alat reproduksi kalian dalam kondisi yang sehat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.